Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 6 orang. Yang pertama ada Hovifah, yang kedua Umil Aifi, yang ketiga ada Ica Nurhaliza, yang keempat Muhammad Fajrul Falah, dan yang kelima saya pribadi Muhammad Zikri Fadilah, dan yang terakhir ada Alfian Ardiansyah. Di sini kami akan memaparkan hasil kerja diskusi kami, yaitu tentang metodologi penelitian tafsir. Langsung saja ke materi pertama yang akan disampaikan oleh Saudara Fajrul. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi pada kesempatan kali ini. Jadi di era modern ini, meneliti teks, tafsir, atau karya-karya para ulama bukan lagi tentang persoalan otoritasnya, akan tetapi lebih menjurus pada implikasinya. Nah, hal ini itu sebenarnya tuntutan zaman yang kebanyakan orang, terutama generasi muda, intensitas interaksi dengan media sosialnya cukup sering, sehingga tidak menutup kemungkinan penelitian objek tafsir di media sosial pun memiliki ruang, sehingga menarik orang dan anak muda untuk terus mempelajari agama dimanapun. Karena pada nyatanya, media sosial juga menyediakan versi digitalnya, baik berupa scan PDF, situs atau aplikasi, ataupun program. Mengapa kita perlu meneliti? Jadi di Ramadan ini meneliti teks tafsir atau karya-karya ulama bukan lagi tentang persoalan otoritasnya, tapi lebih kepada implikasinya. Lebih kepada implikasinya karena hal ini sebenarnya tuntutan zaman yang kebanyakan orang itu lebih, terutama generasi muda itu lebih intens kepada media sosial gitu. Jadi interaksi mereka dengan media sosial itu lebih banyak dan cukup sering. Nah, penelitian objek tafsir di media sosial itu memiliki ruang dengan adanya media sosial ini, sehingga objek penelitian tafsir pun ada loh di media sosial gitu. Ada di media sosial sehingga menarik orang dan anak muda untuk lebih mempelajari ilmu agama gitu. Jadi sebagai sarana belajar ilmu agama dimanapun dan kapanpun. Nah, selain daripada itu juga kan media sosial tuh sudah menyediakan versi digitalnya kayak scan PDF, terus juga aplikasi-aplikasi lain gitu ya. Dan juga ada situs-situs yang memang mendukung untuk hal itu, untuk penelitian objek tafsir tersebut. Nah, jadi memang tidak bisa dipungkiri ada sebagian orang yang memang mereka berpikiran kenapa sih kok harus meneliti dengan penelitian objek tafsir di media sosial gitu. Apakah tidak menggantikan otoritas para mufasir seperti Al-Tabari kayak gitu. Mereka punyalah keresahan seperti itu. Tapi kalau misalkan memang kita lihat bukan hanya di aspek otoritasnya saja, tapi ada hal-hal ada aspek lain yang memang mendukung untuk hal itu. Yang pertama itu kan konteks sosial keberadaan tafsir itu bisa diteliti gitu kan. Terus juga yang kedua implikasi keberadaan tafsir tersebut dalam ruang sosial keagamaan dan juga lain sebagainya. Nah, jadi kalau misalkan memang objek penelitian tafsir di media sosial ini cukup cukup baik karena memang juga kan generasi muda itu lebih banyak intensitasnya di sekarang itu dengan media sosial. Jadi mereka bisa menggunakan atau mengakses kayak misalkan situs-situs yang memang mendukung untuk penelitian objek tafsir ini. Kayak misalkan juga kan kita banyak temukan maktabah syamilah gitu ya. Jadi bisa untuk kita teliti nih kayak gimana. Terus juga mereka bisa belajar agama dimanapun dan kapanpun. Jadi objek penelitian tafsir ini di ruang media sosial itu ya sebagai sarana belajar agama terutama untuk generasi muda. Dan juga bukan hanya otoritas tafsir ataupun syarah hadis saja, tetapi juga persoalan implikasinya. Jadi implikasi yang menjadi titik inti di mana kita perlu meneliti kayak gitu. Jadi bukan otoritasnya saja, tapi kita lebih terbuka lagi untuk implikasi ke depannya.
Oke, bismillah. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin-poin penting yang harus kita ketahui di dalam metodologi penelitian tafsir. Nah, setidaknya terdapat beberapa poin penting. Yang pertama adalah sebuah prinsip dasar yang sama-sama harus kita ketahui, yaitu setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Nah, prinsip dasar inilah yang menjadi alasan mengapa kita masih menemukan karya tafsir yang ditulis setelah At-Tabari yang merupakan karya tafsir yang terkemuka pada masanya dan sampai saat ini. Nah, kemudian ada As-Suyuti yang merupakan salah satu tokoh ternama yang menegaskan adanya kesepakatan ulama yang diakui yang menetapkan tafsir At-Tabari sebagai tafsir yang tidak ada tandingannya. Nah, kemudian poin yang terakhir adalah meneliti adalah salah satu tugas utama kita sebagai mahasiswa. Nah, baik di lingkungan pendidikan tinggi dan juga di lingkungan umum. Nah, di lingkungan pendidikan tinggi kita mengenal ada istilah Tridharma. Nah, Tridharma ini menjadi istilah yang populer. Tridharma dalam konteks ini berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran, lalu penelitian dan pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya, analisa data. Penelitian dalam bidang hadis memiliki ruang lingkup yang sangat luas, yakni mencakup hadis, syarah hadis, ilmu syarah hadis, dan aspek hadis dalam konteks sosial budaya. Penelitian di media sosial tentang Al-Quran dan hadis juga sangat luas karena materi keagamaan mudah ditemukan di sana, sehingga membentuk fenomena keberagaman yang mirip dengan kehidupan nyata. Lalu, langkah awal untuk melakukan penelitian adalah mengasah kepekaan, memahami pemetaan, dan menentukan pilihan topik. Karena penelitian memerlukan waktu yang cukup, maka itu penting untuk adanya kesabaran dalam proses penelitian. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai data grafis. Meneliti itu merupakan salah satu tugas utama. Nah, di lingkungan pendidikan sendiri, utamanya itu pendidikan tinggi, Tridharma atau 3 ajaran kebenaran itu menjadi istilah yang sangat populer. Nah, dalam konteks ini, Tridharma yang dimaksud ialah berkaitan dengan pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengembangan, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Melakukan penelitian itu berarti mengembangkan pengetahuan. Jika penelitian itu tidak dilakukan atau tidak dijadikan sebagai pilihan utama, maka kita itu akan sulit dalam mengembangkan penelitian secara cepat. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulan dari materi kali ini, yaitu akan dibacakan oleh saya sendiri dalam konteks yang lebih luas dan konkret tentang revolusi industri. Misalnya, jelas ia tidak terjadi dalam sekali waktu. Ia ditengarai terjadi dalam 4 babakan. Jadi dalam sebelumnya itu terjadi 4 kali revolusi. Yang pertama ada revolusi industri 1.0, yang kedua ada revolusi industri 2.0, yang keempat ada revolusi 3.0, yang keempat ada revolusi industri 4.0. Dan yang sekarang yang kita alami itu merupakan era society di mana revolusi industri 5.0. Zaman sekarang, tanpa penelitian, manusia sulit bisa mencapai kemajuan yang signifikan. Dengan penelitian yang harus digalakan, kita pun bisa sampai pada masa yang benar-benar memudahkan kita. Masing-masing dari kita terhubung dalam dunia virtual, sebuah dunia yang disebut sebagai duplikasi dari dunia nyata. Sebutan ini berpijak pada sebuah fakta bahwa orang-orang yang terlibat aktif dalam dunia virtual adalah orang-orang yang memegang atau yang memang hidup di dunia nyata. Keterhubungan tiap individu dalam ruang virtual dimediasi oleh keberadaan berbagai macam jenis media sosial. Tentu saja,
beberapa jenis media sosial di lain kesempatan menjadi media aktualisasi diri melalui aktivitas memposting sebuah status teks, foto, caption, video, dan sebagainya. Sekian dari kelompok kami, kurang-kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.